Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat semua. Tetap jaga kesehatan ya, dan banyak minum vitamin. Selamat datang di Pia Online pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan belajar mengenai pekerja-pekerja di kebun anggur. Tapi adik-adik jangan lupa, pada bulan Oktober ini juga kita memperingati apa? Ya, pintar adik-adik. Pada bulan Oktober ini kita juga memperingati bulan Rosario, di mana kita menaikkan devosi kita kepada Bunda Maria. Nah, marilah sebelum kita mulai Pia Online ini, kita membuka hati, budi, dan pikiran kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas udara yang segar, udara yang sejuk, dan hari yang cerah. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menerangi hati dan budi pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti Pia Online ini dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan Bunda Maria, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu meneladani Engkau yang taat kepada Allah Bapa di surga. Dan kini terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang waktunya kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama Kak Desi. Oke adik-adik, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, kita akan memuji Tuhan dengan dua lagu. Yang pertama adalah Yesus Pokok. Dan yang kedua adalah Pekerja Kristus yang Mulia. Ayo, semuanya memuji Tuhan bersama-sama dengan bersukacita.
Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Andi ya. Gimana? Tadi sudah berdoa dan bernyanyi bersama ya. Sekarang ada yang tahu waktunya apa? Ya, benar. Sekarang waktunya kita baca kitab suci. Ada yang tahu Injil hari ini diambil dari Injil apa? Pinter. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Kakak ulangi lagi ya. Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Kakak minta adik-adik siapkan kitab sucinya ya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan baca kitab suci dulu ya. Oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory aleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya padanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu,
Aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam Biak Online hari ini. Bu Ellen berharap agar semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia bersama dengan papa mama, bersama dengan keluarga. Dan hari ini kita lanjutkan Biak Online kita. Adik-adik tadi sudah mendengarkan bacaan kitab suci tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perumpamaan ini? Dari beberapa minggu yang lalu, kita sudah banyak membaca tentang perumpamaan. Yesus menggambarkan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah suasana, situasi, di mana kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam cinta kasih. Juga dalam kebersamaan kita dengan sesama kita, dalam suasana damai sejahtera, dalam suasana cinta kasih, dalam suasana rukun dan damai, di sanalah tercipta kerajaan surga. Tapi ada banyak syaratnya, bagaimana caranya atau bagaimana jalannya kita bisa menikmati suasana kerajaan surga itu. Maka hari ini kita akan mendengarkan penjelasan Yesus tentang bagaimana caranya kita bisa menikmati kerajaan surga melalui perumpamaan ini. Adik-adik sudah mendengarkan bacaan kitab suci tadi yang diambil dari Injil karangan Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43 ya. Kisahnya tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Nah, mungkin adik-adik bisa melanjutkan cerita ini sambil membaca kitab suci ya. Dan tuan ini mengikat perjanjian dengan penggarap-penggarap kebun anggur itu. Dan pada bulan di saat panen, tuan tanah ini datang untuk mengambil hasil panen dari kebun anggur itu. Tuan ini mengirim utusan-utusannya untuk datang mengambil hasil itu. Tetapi penggarap-penggarap itu tidak mau memberikan hasil kebun anggur itu. Bahkan utusan-utusan itu juga dibunuh. Dan tuan ini berpikir, oh kalau anakku tak utus ke sana mungkin mereka akan takut, mereka akan sungkan. Tetapi ketika anaknya tuan ini datang, mereka berpikir begini loh, ini kan ahli warisnya. Kalau kita bisa membunuh ahli warisnya ini, lah kita pasti akan memiliki kebun anggur ini yang hasilnya luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perumpamaan tentang kebun anggur ini? Tuan tanah itu Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang Allah. Allah pemilik kebun anggur. Kebun anggur itu apa toh? Kebun anggur itu dalam kitab suci Perjanjian Lama itu disebut adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah, umat yang dipercaya, umat yang dikasihi, karena melalui bangsa Israel ini akan lahir Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Tuhan Allah akan menyelamatkan dunia ini melalui suku yang dipilihnya, yaitu suku bangsa Israel. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dari suku bangsa Israel pilihan Tuhan ini? Ternyata Tuhan membuat perjanjian dengan mereka.
Tuhan mempercayakan kebun anggur ini kepada mereka. Tuhan mempercayakan dunia ini kepada mereka. Tuhan juga menjanjikan kebahagiaan. Karena apa? Kalau kebun anggur itu digarap dan menghasilkan buah yang banyak dan menghasilkan anggur yang bagus, mereka juga pasti akan menikmati karena ada perjanjian. Tuhan itu akan mendapat sekian persen, sementara penggarap-penggarap itu sekian persen. Nah, Tuhan juga ingin agar perjanjian dengan manusia, dengan bangsa Israel ini dapat dipertanggungjawabkan. Maka Tuhan itu percaya kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi kebun anggur, tempat yang baik untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, siapa yang diutus Tuhan untuk datang mempertobatkan bangsa Israel? Karena semula bangsa Israel itu kan sudah mengikat perjanjian bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Apa saja janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan mereka. Yang penting mereka itu tetap setia, tetap menggunakan pemberian Tuhan itu dengan baik. Dan tidak lupa bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan dan harus kembali lagi kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanannya bangsa Israel mengecewakan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mengingkari janji kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus para nabi. Para nabi dalam perjanjian lama. Anak-anak tahu nabi-nabi itu siapa saja? Ada Nabi Elia, Nabi Yeremia, Nabi Hosea, Nabi Amos. Ada sekian banyak nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Israel. Untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka itu dipercaya oleh Tuhan. Untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Untuk menikmati anggur manis bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata para nabi yang diutus oleh Allah ini juga mereka bunuh. Mereka niaya, mereka siksa. Dan Tuhan apakah juga kecewa atas tindakan mereka yang membunuh para nabi ini, yang tidak mau bertobat? Tidak. Tuhan tetap mencintai umat pilihannya ini, bangsa Israel ini. Maka Tuhan juga akhirnya mengutus putranya yang tunggal. Siapa itu putra tunggal Allah? Yesus Kristus. Dengan harapan bahwa bangsa Israel itu segan. Bangsa Israel itu percaya. Ini anaknya Tuhan datang sendiri. Tapi ternyata apa yang terjadi? Anak-anak tahu apa yang terjadi terhadap Yesus sebagai putra Allah yang mau menyelamatkan bangsa Israel? Mereka merebut kekuasaan, ingin merebut kekuasaan Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia dalam diri putranya, Yesus Kristus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyiksa Yesus, mendera Yesus, bahkan sampai wafat di kayu salib. Nah, anak-anakku yang terkasih, perumpamaan Yesus ini juga mengenai kita semua. Kita juga sekarang itu adalah kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menikmati manisnya anggur itu. Manisnya berkat-berkat Tuhan itu. Tuhan memberikan kita kepercayaan. Nah anak-anak, kepercayaan ini yang penting. Kepercayaan apa toh? Kepercayaan untuk menjadi anak yang manis, anak yang baik, anak yang nurut, anak yang membahagiakan orang tua. Contohnya misalnya, ayo sekarang kamu belajar. Ini daring dengan guru ini misalnya, ayo coba ikuti. Nanti sesudah itu coba kerjakan tugas-tugasnya. Nah, orang tua memberikan kepercayaan pada anak-anak untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Tapi kadang-kadang anak-anak itu masa bodoh. Tidak mengikuti pengajaran, nanti yang marah itu ibunya. Kenapa ini kok tidak dikerjakan? Ya sudah Bu, susah, ibu yang kerja saja. Nah ini, kepercayaan yang disalahgunakan.
Apakah atau kepercayaan yang lain, misalnya anak-anak diberi uang saku, diberi uang jajan. Mama bilang begini, ya anak-anak, untuk jajan hari ini hanya 2.000 ya. Tapi ternyata tidak menggunakan 2.000 karena mamanya memberi 5.000. 5.000 itu dihabiskan. Nah, ini bagaimana bisa dipercaya? Maka dalam bacaan ini sebenarnya adalah kalau kita menjadi anak yang tidak bisa dipercaya, kita tidak layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Maka anak-anak, mari kita belajar untuk bertanggung jawab dalam hidup ini. Menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, sekarang tinggal diri kita sendiri. Kita mau atau tidak. Tuhan Yesus memberikan jalan. Mari melalui Yesus kita memperoleh keselamatan. Pada ayat 40 itu dikatakan, maka apabila tuan anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, anak-anak, di sini dikatakan mari kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang baik, yang bertanggung jawab, yang setia pada perjanjian dengan Tuhan. Apabila kita tidak bisa mengembangkan kemampuan kita, menggarap hidup kita dengan baik, maka kata Yesus di sini bagaimana? Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang orang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Nah, anak-anak, siapa batu penjuru itu? Batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita semua yang ikut Yesus, kita juga diibaratkan seperti batu penjuru yang menjadi dasar. Dasar untuk apa? Dasar untuk perkembangan gereja. Dasar untuk perkembangan hidup kita dan hidup keluarga kita. Setelah itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, anak-anak, kalau kita tidak setia kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya, maka kebahagiaan itu akan diberikan kepada orang lain. Kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, mengamalkan ajarannya, tetap setia dan hormat kepada orang tua kita, supaya kita tetap dapat dipercaya. Oke, anak-anakku yang terkasih, mari kita menghayati bacaan hari ini, bahwa Yesus tetap menjanjikan keselamatan bagi kita. Mari kita menjadi penggarap kebun anggur ini. Mari kita menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, yang menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati keluarga, saudara, terutama menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dari kita. Mari kita setia kepadanya. Kalau kita setia kepadanya, maka kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya, baik di dunia ini dan kelak di surga. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ririn. Untuk minggu kali ini, Kak Ririn tidak akan mengajak adik-adik untuk menyiapkan kertas, alat tulis, dan sebagainya. Namun di minggu kali ini, Kak Ririn hanya meminta adik-adik menyiapkan rosario. Apa? Rosario. Adik-adik pasti sudah mengenal ya, rosario itu apa? Nah, pada bulan Oktober ini kita telah memasuki bulan rosario, di mana di bulan Oktober ini waktunya kita untuk semakin dekat dengan Bunda Maria. Nah, adik-adik, Kak Ririn minta untuk di bulan rosario ini, di bulan Oktober ini, adik-adik lebih dekat kepada Bunda Maria dengan mengajak
anggota keluarga adik-adik, mama, papa, adik, kakak, untuk berdoa rosario bersama keluarga. Tentunya adik-adik masih ingat ya, doa rosario itu ada berapa peristiwa? Ya, tepat sekali, ada 4 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Untuk hari Senin, adik-adik bisa mendoakan peristiwa gembira. Hari Selasa, adik-adik mendoakan peristiwa sedih. Lalu Rabu, peristiwa mulia. Di hari Kamis, adik-adik mendoakan peristiwa terang. Jumat, kita doakan kembali peristiwa sedih. Hari Sabtu, kita doakan peristiwa gembira. Dan hari Minggu, kita doakan peristiwa mulia. Oke adik-adik, sudah mengerti? Jangan lupa ya, ajak seluruh anggota keluarga untuk rajin berdoa rosario. Nah, jangan lupa juga pada saat momen atau peristiwa atau event di mana adik-adik berdoa rosario bersama keluarga, adik-adik bisa memvideo atau memfoto dan dikirimkan ke kakak-kakak. Oke? Siap? Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa, memuji nama Tuhan, kita sudah belajar dari kitab suci, dan kita tadi sudah membuat aktivitas. Sekarang waktunya kita untuk menutup via online ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di dalam via online ini. Terima kasih Engkau telah menuntun kami, Engkau telah mengajarkan kami tentang suatu kebaikan. Ya Tuhan, jadikanlah kami pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu. Jadikanlah kami anak-anak terang dan garam dunia, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami di dalam setiap via online kami. Ya Tuhan, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekian via online kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa ya, selalu menonton via online di setiap hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!